Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rahma Auna Hidayati. Kali ini kita akan membahas mengenai medan magnet untuk fisika kelas 12. Nah, apa aja sih yang dipelajari di bab ini? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Nah, di bab ini kita akan belajar mengenai yang pertama medan magnet, kemudian percobaan Oersted, induksi magnetik, dan yang terakhir gaya magnetik. Nah, yang pertama kita akan membahas medan magnet dan percobaan Oersted. Apa sih medan magnet dan percobaan Oersted? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, apa itu medan magnet? Kita lihat gambar ini. Nah, di sekitar magnet ini ada seperti pola-pola kan ya. Ini disebut dengan garis-garis gaya magnet. Nah, gambaran dari garis-garis gaya magnet ini adalah medan magnet, sehingga medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dapat dirasakan oleh magnet lain atau mungkin benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sudah paham kan? Yuk kita lanjut. Nah, untuk menyelidiki medan magnet ini ada percobaan yang dinamakan percobaan Oersted. Namun, percobaan Oersted ini adalah magnet yang dihasilkan dari listrik. Hah? Magnet dihasilkan dari listrik? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, kita bahas percobaan Oersted. Beliau atau Hans Christian Oersted dulu melakukan percobaan pada seutas kawat yang dialiri arus listrik kemudian didekatkan kepada kompas. Hasilnya apa? Hasilnya jarum kompas mengalami penyimpangan seperti di GIF yang ada di ilustrasi. Nah, jadi ketika kompas didekatkan kan bergerak ya, itu karena adanya medan magnet loh teman-teman. Nah, jadi lahirlah hukum Oersted yang berbunyi arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Nah, sudah paham kan ya? Yuk kita lanjut, gimana sih arah dari medan magnet percobaan Oersted ini? Nah, arahnya kita tentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti ini. Arah arus disimbolkan oleh jempol, kemudian medan magnetnya disimbolkan oleh 4 jari yang lain. Nah, sudah paham bukan? Yuk kita lanjut bahas arah medan. Nah, arah medan ini dilambangkan menjadi 2 simbol, yaitu dot atau titik dan juga cross atau silang. Nah, dot atau titik ini melambangkan arah medan yang keluar bidang atau mendekati pengamat. Kemudian yang cross atau tanda silang ini melambangkan arah medan yang masuk bidang atau menjauhi pengamat. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Kita lihat ada sebuah kawat yang dialiri arus sebesar I. Kemudian ada 2 titik di kanan dan kiri kawat yang disebut titik P dan titik Q. Lantas bagaimana sih arah medan di titik P dan titik Q? Kita gunakan tangan kanan. Yuk kita gunakan tangan kanan bersama-sama. Ya, jempolnya arahkan ke atas karena arusnya ke atas. Kemudian jarinya membentuk seperti pada gambar itu. Sehingga perputaran dari medan adalah seperti ini. Dari kiri, kemudian ke kanan, kembali lagi ke kiri, ke kanan. Sehingga di titik P itu dia akan keluar bidang atau disimbolkan dengan dot. Lalu di titik Q dia akan masuk bidang atau dilambangkan dengan cross. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, ini ada kawat dialiri arus yang arahnya ke kanan. Nah, ada titik P dan Q di atas dan juga di bawah kawat. Gimana sih arah medan magnetnya? 1, 2, 3. Oke, kita bahas. Kita gunakan lagi kaidah tangan kanan. Ingat, ibu jari arahkan ke kanan. Kemudian jari yang lain seperti membentuk lingkaran, akhirnya medannya memutar seperti ini. Dia akan dari atas, kemudian ke bawah kembali ke atas, sehingga di titik P itu dia akan keluar bidang atau disimbolkan dengan dot. Lihat, panahnya keluar bidang kan di titik P. Nah, yang di titik Q masuk bidang atau dilambangkan dengan cross. Sudah paham kan teman-teman? Pasti paham kan? Yuk kita lanjut ke
pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai induksi magnetik. Apa sih induksi magnetik itu? Induksi magnetik adalah medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik, seperti dari percobaan Oersted yang tadi. Nah, induksi magnetik ini kita akan membahas pada 4 hal. Yang pertama, kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan juga toroida. Apa sih mereka berempat itu? Kita akan bahas di video selanjutnya untuk kawat lurus dan juga kawat melingkar. Tetap belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.